ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan atau yang dapat memberikan kepada kita segala kenikmatan-kenikmatannya. Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kenikmatannya kepada kita yang kita enggak tahu nanti apakah kita bisa menjawabnya di akhirat kelak. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam firman-Nya dalam surat At-Takatsur, Allah mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kelak nanti kalian di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan-kenikmatan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita pun menghitung-hitungnya, itu tidak akan mampu betapa banyak Allah berikan kenikmatan kepada kita dari kita masih kecil, bahkan kita masih belum bisa makan, kita disuapkan. Bahkan ketika kita tidak bisa minum, diberikan minum. Dan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak bisa menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah jelaskan dalam firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin mencoba hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu sedikit pun menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Maka sejatinya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwasannya diri kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, betul? Kalau bukan karena nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada apa-apanya ikhwatal iman. Bahkan duduknya kita hadir di majelis ilmu ini, semuanya itu atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ada orang yang sehat tapi dia tidak bisa hadir di majelis ilmu. Atau dia ingin di majelis ilmu tetapi dia sakit, akhirnya dia tidak bisa hadir di majelis ilmu. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan memaksimalkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita terus mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu-ilmu Allah adalah sebagaimana disebutkan oleh para salaf terdahulu, maqala Allahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatul iman, ya, kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih di antara hamba-hambanya yang banyak, di antara pegawai-pegawai yang Allah berikan nikmat, ternyata hanya antumlah yang dapat duduk di majelis ilmu. Dan duduk yang di majelis ilmu pun hanya beberapa orang yang diberikan taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak semuanya. Ada yang menahan kantuknya, ya semoga dia dapat sakinahnya. Ya. Tapi kita berusaha bukan hanya sakinah saja yang kita dapatkan. Kita membutuhkan hidayah. Karena hidayah itu para ulama menyebutkan ada dua macam. Apa saja? Hidayah yang pertama, hidayatul irsyad.
hidayah petunjuk, yaitu memang prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang kedua adalah hidayah bayan, penjelasan. Dan itulah tugas seorang nabi dan penyambung ataupun meneruskan estafet dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena ikhwatal iman, sejatinya kita membutuhkan hidayah, bukan hanya membutuhkan sakinah. Sakinah mah bukan hanya tidur di majelis taklim, tapi bisa antum menikah pun dapat sakinah. Betul nggak? Iya. Makanya lihat orang yang belum menikah, dia dapat sakinah atau tidak itu kira-kira itu. Ya, terombang-ambing itu sepertinya ya. Makanya, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan lanjut pembahasan kita. Kita sudah masuk ke prinsip yang keberapa? Prinsip yang keberapa? Masya Allah, ini sedang mencari ilham dulu. Ilham itu sudah terputus ikhwatal iman. Wahyu sudah terputus dengan diwafatkannya Nabi Muhammad SAW. Jangan mengaku-ngaku bahwasan nanti ntar anak tidur dapat wahyu, Ustaz. Sudah tidak ada ikhwatal iman. Bahkan kalau orang istikharah pun mimpi itu belum tentu penentu itu adalah kebaikan. Belum tentu. Bahkan Ibnu Hajjat atau dalam dia ada ulama Malikiyah mengatakan barang siapa yang dia menunggu petunjuk itu karena mimpinya ada kebaikan, itu bid'ah itu. Ya, seperti itu. Ya, maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan membahas prinsip yang ke-17, yaitu adalah prinsip membela ilmu dan mempertahankan telaga-telaga ilmu, atau dalam bahasa Arabnya adzzabu anil ilmi wadzaudu ya an hiyadhihi, yaitu membela ilmu dan mempertahankan telaga ilmu. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita masih membahas pembahasan kitab ulama yang masih hidup. Kalau antum penasaran, antum bisa cek di Google, namanya Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin. Kitab ini bernama Ta'zimul Ilmi atau Khulasah Ta'zimul Ilmi, memuliakan ilmu. Kita masih fokus dalam belajar adab. Jelas ya, kita masih belajar adab. Karena kita tahu ya, hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya ya tentang orang yang paling banyak masuk ke dalam surga, kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Yang penyebab orang banyak masuk surga itu karena bertakwa kepada Allah dan juga karena akhlak yang baik, adab yang baik. Nah, kalau antum tahu bahwasannya yang paling banyak itu karena takwa dan adab, semoga antum termasuk di dalamnya. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di pembahasan yang prinsip yang ke-17 ini, sang penulis ingin mengingatkan kepada kita bahwasannya ilmu juga perlu dibela. Ilmu juga perlu dibela. Makanya beliau khususkan di bab ke-17 ini, prinsip yang ke-17 ini dengan nama adz-dzi'bu 'anil ilmi wadzaudu 'an hiyadhihi. Seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, inna lil ilmi hurmatan wafiratan. Sesungguhnya ilmu itu memiliki kemuliaan yang sangat agung. Tujibul intisaru lahu idza tu'rida li janabihi bima la yasluh. Wajib seseorang untuk memenangkan atau membela ilmu tersebut apabila ada orang yang tidak pantas ingin merusak ilmu tersebut. Kira-kira orang-orang yang merusak ilmu itu siapa? Yahudi, Masya Allah. Siapa lagi? Orang-orang yang merusak ilmu. Ahlul bid'ah. Jelas sampai sini? Ya, mereka adalah orang-orang yang merusak ilmu, ikhwatal iman. Kemudian beliau mengatakan, waqad dhahara hadzal intisar inda ahlil ilmi fi madhahira. Ya. Dan pembelaan para ulama ya telah banyak ya, mereka membela agama Islam, membela ilmu. Kenapa sih kita harus membela ilmu, ikhwatal iman? Kenapa? Karena yang kita bela adalah qala Allah dan qala Rasulullah SAW. Itu dia yang kita bela. Bagaimana ketika Allah mengatakan dan Rasul mengatakan,
agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu merusak ilmu tersebut. Mereka akan mentafsirkan ataupun memalingkan makna dari aslinya, apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Makanya kalau antum perhatikan ikhwatal iman, banyak sekali para ulama memiliki kitab-kitab bantahan. Kitab-kitab bantahan. Sebagai contoh, Imam Ahmad rahimahullahu taala, dia memiliki kitab akidah yang sampai sekarang itu beberapa asatidz itu membahasnya terus luar biasa, bahkan menjadikan patokan kitab ini. Apa kitab Imam Ahmad itu? Usulus sunnah. Itu kitab sampai sekarang dipelajari ikhwatal iman sebagai patokan akidah orang yang beriman, akidahnya untuk membantah orang-orang ahlul bidah. Banyak sekali para ulama mensyarah kitab tersebut. Ini menandakan bahwasannya apa? Mereka Imam Ahmad dan para ulama yang lain itu sangat mempunyai perhatian terhadap ilmu. Mereka membela. Mereka membela. Karena tahu bahwasannya apa? Yang dia bela ini adalah qala Allah dan juga qala Rasul, ikhwatal iman. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mempunyai kitab untuk membantah orang-orang filsafat, membantah orang-orang liberal, orang-orang yang dimana beragama dengan akalnya. Nama kitabnya adalah Kitab Darut Ta'arud An-Naql wal Aql. Membantah orang memain-mainkan nakal, yaitu teks dan juga akal. Subhanallah. Tuh para ulama terdahulu. Sementara kita hanya menikmati bantahan tersebut. Subhanallah. Dalam arti adalah kita mempelajari. Kenapa demikian? Karena mereka para ulama tahu bahwasanya yang dia bela adalah qala Allah dan juga qala Rasul. Subhanallah. Lalu ada sebagian orang zaman sekarang dia bermain-main dengan firman Allah dan kalam Rasulullah SAW, bahwasannya ini perkataan Allah dan perkataan Rasul ini sudah tidak relevan, maka harus harus disesuaikan. Subhanallah. Terbalik, justru perkataan Allah atau syariat itu akan menyesuaikan zamannya, bukan zaman harus syariat harus menyesuaikan zaman. Jadi zaman itu harus menyesuaikan syariat Islam. Jelas sampai sini ikhwatal iman? Seperti itu. Banyak sekali Kitabur Rudud. Jadi kalau antum pengen tahu bagaimana para ulama luar biasanya mereka mempunyai andil atau jasa besar terhadap Islam, cari kalau seandainya ada kitab namanya Rudud, bantahan-bantahan, nah itulah berarti mereka sedang berusaha bagaimana membela perkataan Allah dan Rasul. Bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan benar sesuai dengan pemahaman para salaf terdahulu. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mereka semua sudah mempunyai andil besar di dalam agama Islam ini. Lalu bagaimana dengan kita? Adapun kita tinggal mempelajarinya dengan baik agar kita tidak terjatuh terhadap syubhat-syubhat tersebut. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, minha, di sini disebutkan di antaranya adalah ar-raddu alal mukhalifi. Betul kan? Yaitu membantah orang-orang yang menyimpang, yang menyelisihi. Faman istabanat mukhalafatuhu lisyari'ati rudda alaihi kainan man kana. Kalau seandainya antum melihat ada orang yang dia bermain-main dengan qala Allah dan qala Rasul, muncul nih di hadapan antum, maka hendaknya antum membelanya. Karena dengan itulah seseorang akan mempunyai kemuliaan atau memuliakan ilmunya. Karena bentuk dari kemuliaan ilmu adalah dia membela atau membela kehormatan ilmu. Qala Allah dan juga qala Rasul. Jelas sampai sini, ikhwan? Kemudian hamiyatan lid-dini wa nasihatun lil muslimin. Jawabannya adalah karena untuk membantah, untuk menjaga agama Islam dan juga sebagai nasihat bagi kaum muslimin. Itu dia jawabannya. Dan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tahukah kita bahwasannya mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka ingin merusak agama, mereka akan memulai merusaknya dari para sahabatnya. Mereka akan memulai merusak agama Islam ini melalui mereka yang mempunyai andil dalam agama ini. Di antaranya mereka para sahabat. Mereka akan
Mencederai, ya itu dia. Agar ini ya, mencederai ya para sahabat. Kemudian setelah itu nanti ujungnya mereka akan mencederai Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Seperti contoh siapa ikhwatal iman? Kelompok siapa? Sekte siapa? Yang mereka sangat membenci para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Siapa mereka? Orang-orang Syiah. Mereka cara menghancurkannya adalah dengan mengkafirkan seluruh sahabat kecuali hanya beberapa saja. Hanya beberapa saja, itu dia. Makanya betapa banyak ya para ulama itu membuat bantahan-bantahan tersebut, subhanallah. Agar apa? Agar agama Islam ini, syariat ini tidak tercabik-cabik, bahkan kaum muslimin tidak terpengaruh kepada yang lainnya. Ya. Berikutnya ikhwatal iman. Di antaranya juga disebutkan untuk memenangkan ataupun menjaga memuliakan ilmu adalah hajrul mubtadi'. Apa hajrul mubtadi'? Memboikot ahlul bid'ah. Jelas sampai sini ya? Kita harus memboikot ahlul bid'ah. Ya. Apalagi ya ahlul bid'ah itu banyak sekali sektenya ikhwatal iman. Ada Khawarij, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Syiah dan lain sebagainya. Subhanallah. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia memboikotnya. Tentu ikhwatal iman ketika memboikot itu ada tafsilannya. Ingat ya, ada tafsilannya, ada perinciannya. Ya, ada perinciannya. Cuman di sini disebutkan dzakarahu Abu Ya'la Al-Farra ijma'an. Tetapi ingat, kita itu disepakati kata para ulama, kita itu harus memboikot ahlul bid'ah. Adapun nanti perinciannya, contoh ada yang sampai ke tahap ketika dia sakit tidak perlu dikunjungin. Ada nggak? Ada para ulama penjelasan tersebut. Ada di mana ahlul bid'ah itu ketika dia menyimpang ataupun dia da'inya tidak boleh diberikan salam. Atau bahkan ketika dia meninggal enggak perlu dikubur. Subhanallah. Dalilnya apa? Banyak sekali. Contoh di zaman Nabi Muhammad SAW. Apabila ada seseorang yang menyimpang seperti contohnya disebutkan kalau dalam syarahnya itu seperti orang memiliki hutang. Nabi Muhammad SAW ketika mengetahui ada seorang sahabat meninggal tidak memiliki hutang. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Mensolati atau tidak? Mensolati atau tidak? Tidak mensolatinya. Subhanallah. Itu dia. Ya. Jadi ada ada perinciannya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini lanjutannya. Fala yu'khadul ilmu an ahlil bid'ah lakin idza turra ilaihi fala ba'sa kama fir riwayati anhum ladal muhaddithin. Nih coba perhatikan, penting nih. Ikhwan, kita itu sejatinya tidak boleh mengambil ilmu dari para pelaku ahli bidah. Tidak boleh. Ini nasihat beliau. Di antara memuliakan ilmu adalah tidak boleh seseorang mengambil ilmu dari ahli bidah. Lakin, tapi di sini ada tambahannya. Lakin akan tetapi idza turra ilaihi fala ba'sa. Tapi kalau seandainya darurat maka tidak mengapa. Kama fir riwayati anhum ladal muhaddithin, sebagaimana dahulu para ulama muhaddits ulama ahlul hadis, ya, mereka juga mengambil riwayat dari orang-orang ahlul bid'ah. Kalau darurat tidak mengapa. Contohnya ikhwatal iman. Di antara sekte-sekte di zaman salaf terdahulu ahlul bid'ah ada yang dimana mereka mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar dia kekal di neraka. Sekte apa ini? Sekte siapa? Orang yang melakukan dosa besar dia kekal di neraka. Sekte apa ini? Anda belum belajar, Ustaz. Apa, ada yang tahu nggak? Sekte apa? Khawarij. Mereka Khawarij mengatakan sekali saja dia berzina, dia pasti kekal di neraka. Wah, syadid sekali ikhwatul iman. Subhanallah. Bahkan makanya ada di antara para ulama muhaditsin, tapi ada yang mengambil dari
ulama-ulama Khawarij. Kenapa demikian? Karena dia tidak mungkin berbohong. Karena hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang ini masyhur, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap saja dia mengambil bagian duduknya di neraka. Orang Khawarij ini tahu hadis ini. Makanya dia kalau meriwayatkan hadis tidak pernah bohong. Jelas sampai sini? Makanya dengan itulah ulama hadis itu mereka mengambil hadis seperti itu. Berbeda lagi ya kalau seandainya nanti ulama Syiah, contoh Ibnu Hajar Asqalani, beliau terkadang membolehkan seseorang mengambil hadis dari Syiah, tetapi harus diperinci Syiahnya. Kalau seandainya Syiahnya itu orang-orang terdahulu, yang dimana dia hanya tidak menerima bahwasannya kekhilafahan itu langsung Abu Bakar dan Umar, tapi harusnya Ali. Cuman sampai sana, tapi dia tidak mengkafirkan. Itu masih diterima sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya para ulama ada yang mengambil dari Syiah. Tapi yang belakangan ini Syiahnya gimana? Parah. Bahkan mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, bahkan mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anhum. Jelas sampai sini ikhwatul iman? Nah, seperti itulah kalau seandainya darurat. Sebagai contoh misalkan antum kuliah gitu kan? Karena kalau seandainya antum enggak kuliah dengan dia, walaupun ini orangnya nih menyimpang, dia orangnya liberal gitu kan? Orangnya sekuler. Karena kalau antum enggak kuliah dari dia, enggak duduk di majelis dia, nanti antum nilainya 0. Jelas sampai sini ya? Boleh enggak? Boleh seperti itu. Tapi ingat ikhwatul iman, itu ketika darurat dan harus berhati-hati. Seperti kawan-kawan yang lainnya ketika dia kuliah. Jelas sampai sini ikhwatul iman, dan itulah yang namanya darurat. Makanya ikhwatul iman, di antara memuliakan ilmu itu tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul bid'ah kecuali darurat. Seperti itu. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa minha zajrul muta'allim idza ta'adda fi bahthihi aw dhahara minhu ladadun aw su'u adabin. Nah, di antara memuliakan ilmu adalah menegur murid apabila ia melampaui batas dalam pembahasannya atau tampak darinya sikap ngeyel atau bandel atau adabnya yang buruk. Contohnya adalah ketika udah dijelaskan tentang masalah ini, dia masih enggak terima. Maka dia harus ditegur. Makanya dulu ikhwatul iman, ini kisah benar ya, kakak kelas ana aja ya. Dia menceritakan kepada ana ketika di Madinah itu ada kawan-kawan, ya kakak kelas itu orang Indonesia, di mana dia membawa latar belakangnya, pemikirannya, terus ketika kuliah di Madinah itu dia ngeyel. Ketika itu pelajaran akidah atau pelajaran usul fikih, ana lupa. Dia membantah gurunya, dan arti adalah saling debat dan udah dikasih tahu. Ini pendapat itu ini, tapi dia nggak terima. Akhirnya karena dia masih ngeyel, sama dosennya disuruh keluar. Nah, keluarnya ini adalah termasuk dari teguran dalam memuliakan ilmu. Jelas sampai sini? Ya. Jadi bukan berarti ketika guru mengeluarkan dia, ya, justru bahkan kalau seandainya guru tidak mengeluarkan dia, itu namanya tidak memuliakan ilmu. Kenapa demikian? Karena dia sudah dijelaskan. Ini yang benar, ini yang salah, tetapi dia masih ngeyel. Seperti itu. Jelas ya? Atau su'u adab, atau adabnya buruk. Datang ke sekolah atau ke kelas pakai celana pendek. Subhanallah. Ini lagi belajar nih, pakai celana pendek, pakai kaos. Subhanallah. Ini namanya su'u adab. Maka dia berhak, seorang guru bahkan harus mengeluarkan. Karena apa? Itu bentuk dari memuliakan ilmu. Begitu juga nanti antum kalau seandainya menjadi guru, buat anak-anak antum kasih tahu adabnya bagaimana ketika belajar. Ya, karena ketika seseorang belajar, dia akan mempelajari qala Allah dan juga qala Rasul. Dia harus beradab seperti itu. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa in ihtajal muallim ila ikhrajil muta'allimi min majlisihi. Jika seandainya tadi ya, apabila seorang guru dia butuh untuk mengeluarkan muridnya, maka keluarkanlah zajaran lahu, sebagai pelajaran baginya,
falyaf'al, maka lakukanlah. Tuh dia. Kama fa'ala Sufyan. Nah, perhatikan nih. Ternyata para ulama terdahulu pun pernah ada kejadian. Pernah ada yang kejadian. Contoh misalkan, kama fa'ala Sufyan wa kama yaf'aluhu Syu'bah ma'afan bin Muslim fi darsihi. Sebagaimana disebutkan bahwasanya dahulu Sufyan Ats-Tsauri. Ada yang pernah dengar Sufyan Ats-Tsauri? Seorang ulama, dia tuh Amirul Mukminin fi hadis. Dia seorang pemimpin sebelum datang Imam Bukhari itu ada Sufyan Ats-Tsauri terlebih dahulu. Dia sebagai pemimpin ilmu hadis, ikhwatal iman. Dia pernah mengeluarkan muridnya, ya, sebagai bentuk pemuliaan terhadap ilmu, ikhwatal iman. Begitu juga yang pernah dilakukan Imam Syu'bah. Nah, ini dia. Imam Syu'bah ini dia seorang Imam Syu'bah, seorang ulama besar juga, ulama hadis, di mana dia pernah mengeluarkan seorang ulama yang namanya Affan bin Muslim. Dia pernah dikeluarkan. Kalau antum cek, ini dua-duanya ini ulama besar. Si Syu'bah itu gurunya, Affan bin Muslim itu muridnya. Dikeluarkan sama Imam Syu'bah. Disebutkan kalau ana baca itu ya sedikit ya tentang sirahnya. Setelah itu Affan bin Muslim dia sadar bahwasanya apa yang dilakukan gurunya yaitu Imam Syu'bah itu adalah kebaikan buat dirinya agar dia memuliakan ilmu. Maka dengan itulah akhirnya di pertemuan berikutnya disebutkan Affan bin Muslim ini dia masuk lagi ke halaqah dan bahkan dia menjadi termasuk murid-murid yang bersinar di antara murid yang lainnya. Jadi ikhwatal iman, ketika misalkan contoh ada seorang guru ngeluarin antum gitu kan, jangan antum wah nih udah dikeluarin gak usah balik lagi. Enggak, itu sebagai pelajaran buat antum, biar antum tuh sadar memuliakan ilmu. Jelas begini ya? Nanti antum diperintahkan balik lagi, bukannya aneh udah dikeluarin nih, udah gak usah masuk lagi lah. Enggak, bukan begitu. Itu sebagai pelajaran. Karena sejatinya perbuatan itu cara untuk memuliakan ilmu, ikhwatal iman. Jelas sampai sini ya? Kayak misalkan contoh ya, Anda ingat banget itu ada cerita ya, kalau nggak salah Ustadz Abdul Hazen, saya ingat Anda, dia pernah menceritakan dulu di Jogja itu ada daurah duat, di mana sang syekh itu kalau mendapatkan ada muridnya yang ngantuk, si syekhnya itu udah siap bawa senapan, tapi senapan air. Jadi coba kalau sekarang Anda bawa sama Ustadz Randy, Ustadz Hamzah, sama Ustadz Rian, apa yang terjadi? Gak terima. Seperti itu. Itu tuh ikhwatal iman tuh. Agar apa? Agar memuliakan ilmu, ikhwatal iman. Dengan cara itulah syekhnya tuh paham cara memuliakan ilmu. Nih bangun. Masya Allah. Kalau diterapkan mungkin udah banjur ini. Kasihan nanti untuk kebersihinnya gimana caranya. Ya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dan seperti itulah cara-cara para ulama untuk memuliakan ilmu. Nah, ini dua sebelum terakhir ikhwatal iman. Waqad yuzjaru al-muta'allimu bi'adamil iqbali alaihi wa tarki ijabatihi. Terkadang murid juga perlu ditegur dengan cara yang tidak dilayani dan tidak dijawab pertanyaannya. Fasukutu jawabu, dan ternyata diam itu adalah jawaban, sebagaimana dikatakan oleh qala al-A'mash, sebagaimana disebutkan seorang muhadits yaitu namanya A'mash. A'mash ini namanya aslinya itu adalah Sulaiman bin Mihran atau Mahron, tertanya Ustaz Randy. Dia mengatakan bahwasannya ketika seseorang guru ternyata ada murid yang bertanya, gurunya ini kagak menanggapi pertanyaan itu berarti adalah termasuk dari adab guru. Adab ilmu. Kenapa? Karena ini jawabannya nggak penting. Contoh misalkan lagi bahas bab akidah, nanya tentang Ustadz saya mau nikah, gimana ceritanya? Guys di sini ya. Atau misalkan lagi bahas tentang masalah hadis, dia yang bahasnya Ustadz tadi malam bola siapa yang menang? Ngaco seperti itu. Ya, makanya terkadang diam itu, guru diam atau memalingkan muka dari muridnya itu adalah jawaban buat dia. Termasuk dari memuliakan ilmu. Makanya antum sadar kalau seandainya ada jawaban yang enggak dijawab. Seperti itu. Itu cara guru memuliakan. Bukan berarti guru itu dia tidak bisa jawab, bisa dia jawab. Cuman enggak pas nanyanya. Makanya kenapa gunanya ketika beberapa asatidz di antara Ustaz Khalid ya Basalama, pertanyaan itu harus disortir. Harus sesuai dengan temanya. Itu dia cara memuliakan ilmu. Seperti itu. Jelas ya? Makanya pertanyaan yang enggak perlu itu harus dicari yang lainnya. Dicari yang pas sesuai dengan temanya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, wa ra'ayna hadza katsiran min jama'atin minasyuyukh, dan seperti inilah yang banyak dilakukan oleh guru-guru kami.
Minhum al-allamatu Ibnu Bas, dan ini apa yang disampaikan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Sebagaimana yang pernah dilakukan Syekh bin Bas. Pernah melakukan demikian. Ada bertanya, Syekh bin Bas enggak jawab. Malingkan. Karena apa? Ini pertanyaan enggak perlu dijawab. Seperti itu. Mungkin bisa jadi diamnya itu adalah jawaban. Farubbama sa'alahu sa'ilun amma la yanfa'uhu. Karena bisa jadi pertanyaan itu enggak bermanfaat. Seperti itu. Fataraka syekhu ijabatahu. Maka sang guru itu dia meninggalkan jawaban tersebut. Wa amarul qari'u an yuwasila qira'atahu, dan memerintahkan kepada sang qari yang biasa baca. Makanya kalau di masjid di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, biasanya kalau kajian itu ada yang qari ya. Antum pernah lihat? Ya kan? Qala al-muallif rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu wa li syekhina, itu ada qorinya biasanya. Makanya terkadang kalau ada tanya, set tiba-tiba enggak dijawab sama syekh, udah wasil, lanjut baca. Nah, seperti itu. Itu adalah jawaban. Seperti itu ya. Au ajabahu bi khilafi qasdihi, atau bisa jadi si gurunya menjawab tapi jawabannya itu bukan jawaban yang dia pengen, tapi jawaban yang lainnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Seperti itulah ikhwatal iman, prinsip yang ke-17 ya. Membela ilmu dan mempertahankan telaga ilmu. Kita akhiri dengan pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.